Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Hari ini saya merasa gagal menjadi suami. Mohon bantuan untuk arahan apa yang harus saya lakukan saat ini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, jangan lupa doakan para ulama kita, orang-orang yang memberikan kita ilmu, karena la yashkurullah man yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan Nabi SAW mengatakan, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang berbuat baik kepada anda maka balaslah. Dan kita dapat ilmu dari para ulama, maka berusaha balas. Dan kalau tidak mampu balas maka doakan, makanya penting. Dan makanya itu kultur yang diajarkan para ulama kita kepada kita pada saat mulai dari awal kita belajar dulu sampai sekarang, yaitu mendoakan dan doakan umat dimanapun berada. Semoga Allah jaga, semoga Allah berikan taufik dan memberikan ampunan dan memberikan rahmatnya. Itu hal yang penting. Makanya kan kita tahu para ulama dan para orang-orang soleh, kalau ingin berdoa untuk dirinya, maka mereka atau sebagian mereka itu memulai dengan, atau mereka pun mendoakan saudara mereka. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa mendoakan saudaranya bidhuhril ghaib, ketika saudaranya tidak tahu, maka malaikat akan mendoakan dirinya dengan doa yang sama, walaka bimithlihi aw kama qala, engkau insyaallah semoga engkau mendapatkan hal yang sama. Makanya ini pentingnya kita mendoakan, khususnya dalam konteks tanya jawab. Sebelum kita bertanya, kita doakan saudara-saudara kita agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hal yang sama, agar kita mendapatkan doa malaikat lalu Allah ijabah. Ketika kita mendoakan saudara kita, ya Allah tolonglah mereka, maka kata malaikat, ya Allah tolonglah orang ini juga, gitu. Itu menunjukkan taufik Allah kepada seseorang, dapat doa malaikat. Apalagi kita lagi susah. Ketika kita lagi susah, salah satu tipsnya banyak-banyak doakan orang. Nanti Allah bantu kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, pertanyaan sangat global sekali. Saya merasa gagal jadi suami. Namun yang perlu kita ingat, hadirin Allah muliakan, bahwa siapa yang gak pernah gagal? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan yang terbaik dari mereka adalah yang paling banyak bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau hari ini kita gagal, maka istighfar dan tobat kepada Allah, lalu bangkit lagi, lalu muhasabah, lalu diagnosa apa kesalahan kita, karena sangat global, beliau nggak menyampaikan apa penyebabnya. Jadi butuh observasi, butuh diagnosa. Kalau kita nggak ngerti, tanya kepada yang ngerti, tanya kepada guru atau orang yang berilmu atau senior yang sudah makan asam garam kehidupan dan bijak. Sebenarnya apa kesalahan saya sebagai suami? Lalu perbaiki. Karena ini hal yang sangat penting. Oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan, khususnya bertanya, yang pertama jangan putus harapan, itu paling penting. Banyak kita berpikir bahwa syaitan hanya menjebak kita untuk melakukan maksiat. Kita lupa, syaitan pun berusaha menjebak kita untuk memiliki perasaan gak punya harapan lagi. Dan itu sangat fatal. Harapan itu sangat penting dalam kehidupan. Makanya Nabi SAW menyatakan, yu'jibunil fa'lu. Aku tuh kagum dengan optimisme. Optimis itu penting. Dan konsep agama kita adalah selalu hidup dengan harapan. Makanya harapan adalah salah satu rukun ibadah. Sehingga
hidup seorang mukmin itu nggak pernah bisa dipisahkan dengan harapan. Apapun kendalanya, apapun masalahnya, apapun ujiannya, mukmin selalu punya harapan. Karena begitulah mereka diberikan taufik oleh Allah. Lalu berikutlah mereka dididik, dan begitulah mereka hidup. Mereka hidup dengan harapan, di samping beberapa amalan hati lainnya. Dan itu membuat seorang mukmin itu kuat dan bersabar, bahkan ridho kepada takdir, dan bahkan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sekali lagi mereka dididik dengan harapan. Lihat bagaimana harapan Asia ketika disiksa oleh suaminya Fir'aun. Lihat bagaimana harapan Nabi Musa alaihissalam ketika menemui jalan buntu diserang oleh Fir'aun. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan harapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dilemparkan ke dalam kobaran api. Lihat bagaimana harapan Rasulullah SAW ketika dikepung di Gua Thawr. Lihat bagaimana harapan orang-orang beriman. Dan ujian mereka sangat berat, dan ujian kita nggak ada seujung kukunya dibanding ujian-ujian mereka. Oleh karena itu kita harus punya harapan, lalu belajar. Hadirin, harapan itu sangat ditentukan oleh data, selalu begitu kan. Harapan itu sangat ditentukan oleh data. Maka pastikan data kita benar, dan data kita dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Lihat bagaimana kisah pembunuh 99 nyawa lalu bertanya kepada seorang rahib perihal keinginannya untuk taubat. Lalu kata rahib tersebut, udah nggak bisa, udah terlalu parah Anda. Dan akhirnya dia pun membunuh rahib tersebut. Lalu setelah itu dia pergi ke seorang alim, lalu bertanya dengan pertanyaan yang sama. Lalu apa yang diberikan oleh alim? Dikasih uang? Enggak. Dikasih fasilitas? Bukan. Dikasih harapan. Man yahulu bainaka wa baina taubah. Kata alim tersebut, siapa yang bisa mencegah Anda dengan taubat? Taubatlah. Harapan masih besar. Tapi saya minta syaratnya kamu keluar dari negeri kamu dan pergi ke negeri yang lain. Dikasih tahu negerinya. Karena negeri kamu penuh dengan orang-orang yang buruk. Dan kamu harus pergi ke negeri orang-orang yang bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya apa? Hasilnya dia jalankan dan wafat di tengah jalan dan dia dimasukkan ke dalam surga. Lihat bagaimana harapan itu tergantung data. Begitu datanya negatif, maka dia akan hancur dan dia nggak akan move on. Tapi kalau datanya positif, maka itu awal dari perjalanannya menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi pentingnya belajar, dan pentingnya bergaul dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang optimis, orang-orang yang positif, orang-orang yang bisa, yang dengan taufik Allah punya atmosfer optimisme dari orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, dan terus belajar dan belajar dan banyak istighfar kepada Allah dan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.